Berjumpa lagi dengan saya Maya Rahma dalam acara Jalan Surga. Dan selama 30 menit ke depan kita akan membahas bersama, kita akan belajar bersama, kita akan sharing bersama tentang permasalahan agama tentunya, dengan tema yang menarik dan narasumber yang luar biasa. Pada hari ini kita kedatangan salah satu narasumber, yaitu Gus Abdul Wahid Nafis. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pada hari ini Gus? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, oleh Allah diberikan kesehatan yang sempurna dan barokah, dan diberikan umur yang barokah juga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan membahas tema yang menarik pastinya. Setelah pada episode lalu kita membahas tentang Al-Quran, tentang tujuan Al-Quran dan pokoknya tentang Al-Quran ya pemirsa. Dan sekarang pada hari ini kita akan mengetahui bersama tentang pokok-pokok kandungan Al-Quran. Terkadang kita hanya membaca Al-Quran tanpa mengetahui kandungan Al-Quran, padahal Al-Quran kita gunakan untuk pedoman hidup kita gitu. Lalu lalu apa saja pokok-pokok kandungan Al-Quran kita akan membahas bersama, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap Jalan Surga. Ya pemirsa, masih di Jalan Surga, dan seperti yang saya katakan tadi kita akan membahas tentang pokok-pokok kandungan Al-Quran. Jadi Gus, sebenarnya apa kandungan Al-Quran yang sebenarnya Gus? Ya, Al-Quran itu merupakan kitab suci yang universal, yang komprehensif, yang lengkap. Kalau kita diambil secara garis besar, bahwa Al-Quran itu mengandung 5 hal. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang syariat, kemudian yang ketiga tentang akhlak, kemudian yang keempat tentang kisah-kisah Rasul, kemudian yang kelima itu tentang mukjizat yang menunjukkan tentang kenabian Nabi Muhammad. Kemudian berangkat dari yang pertama. Yang pertama, Al-Quran itu bicarakan tentang tauhid. Baik tauhid itu yang berkenaan dengan Allah, tentang keberadaan Allah, tentang keesaan Allah, dan juga tentang kemahakuasaan Allah. Dan juga dengan artian tauhid, dengan artinya itu tentang ada hari kiamat, hari pembalasan. Jadi Al-Quran selalu menghubungkan antara Allah dengan hari kiamat, tentang adanya hari kiamat, tentang pembalasan orang yang baik dan juga balasan orang yang berbuat jahat. Kemudian yang ketiga juga membicarakan tentang para nabi. Yang nabi itu pertama, yang nabi 25 itu bahwa nabi itu ada, dan juga nabi itu mempunyai mukjizat, dan nabi itu merupakan utusan dari Allah. Kemudian juga membicarakan tentang para malaikat, yang malaikat itu merupakan pesuruh-pesuruh Allah yang melaksanakan perintah Allah. Kemudian berikutnya bicara tentang kitab suci, mulai kitab suci dahulu terutama kitab suci yang 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu sendiri. Nah, berkenaan yang pertama itu juga Allah menjelaskan misalnya tentang keesaan Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, yang jadi walam yulad. Dijelaskan di situ bahwa Allah itu Maha Esa, kemudian Allah lah satu-satu tempat bergantung, kemudian Allah tidak punya anak dan tidak peranakan. Itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu. Kenapa jadi penting tentang keesaan Allah? Karena yang menjadi perdebatan panjang itu bukan keberadaan Allah, tapi keesaan Allah. Contoh sederhana, orang-orang Quraisy Mekah itu menyembah berhala, itu mengaku tidak menyembah berhala, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah menggambarkan tentang perilaku orang-orang kafir jahiliyah itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah anna tu'fakun. Ketika kamu itu bertanya kepada mereka, Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti jawabannya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah bertanya kalau begini, kenapa kamu itu menyembah selain Allah? Apa jawaban mereka? Ma na'buduhu illa liqarribunallahi zulfa. Bahwa orang-orang kafir menyatakan, saya tidak menyembah berhala, saya tidak menyembah Lat wal Uzza, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah keesaan Allah itulah
paling banyak dipermasalahkan dalam Al-Quran. Walaupun juga akan membahas tentang kekuasaan Allah dan keberadaan Allah, tapi yang paling banyak perdebatan itu adalah tentang keesaan Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Itu yang pertama. Kemudian Allah juga menceritakan tentang hari kiamat itu, terus dihubungkan tentang alam semesta ini. Ketika Allah menceritakan, katanya itu menceritakan tentang air hujan. Siapa berikan hujan? Itu jawabannya adalah Allah. Itu Allah menceritakan siapa yang menghidupkan api. Jawabannya adalah Allah. Itu seperti disebutkan di Al-Qur'an. Nah, itu digambarkan tentang hari kiamat. Kemudian hari kiamat, hari pembalasan itu dijelaskan. Allah menyatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat mereka mulutnya akan ditutup dan mereka akan ditanya yang menjawab tangan dan kakinya terhadap perilaku yang dia kerjakan. Kalau dia jahat, yang menjawab tangannya dan kakinya, mulut tidak bisa bicara pada waktu itu. Itulah di akhirat digambarkan. Nah, kemudian siksa di akhirat apa? Allah menggambarkan tentang neraka. Kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Ketika kulitnya terbakar diganti kulit yang baru, ketika kulitnya terbakar diganti kulit yang baru. Bahkan lebih dari itu Allah menggambarkan, katanya, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil dzarrah pun kejahatan yang dilakukan, maka nanti akan melihat balasannya. Begitupun sekecil apapun kebaikan dilakukan akan melihat balasan. Itu digambarkan. Jadi iman kepada Allah juga iman kepada hari akhir. Allah Maha mengetahui, wallahu ala kulli syai'in qadir, juga menjelaskan bahwa nanti ada balasannya itu. Kemudian diceritakan tentang para rasul, bahwa rasul Nabi Muhammad adalah diutus oleh Allah. Kemudian begitupun dengan membawa kitab suci sebagai petunjuk pada manusia. Begitupun dijelaskan oleh Allah. Itu masalah tauhid. Kemudian masalah syariat. Bagaimana masalah syariat juga dibahas. Mulai syariat sifatnya tentang sholat. Bagaimana sholat itu Allah menyatakan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kemudian juga tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Juga masalah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan juga itu yang masalah ritual, dan juga masalah muamalah. Masalah bagaimana dia jual beli yang baik, bagaimana dia kalau sudah menyewa yang baik, kemudian akan gadai yang baik bagaimana. Walaupun nantinya itu juga ada penjelasan-penjelasan dari hadis ya. Karena Allah menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul harus kita ambil, apa yang Rasul harus kita tinggalkan. Jadi banyak masalah-masalah syariat itu di Al-Qur'an dijelaskan secara garis besar, namun secara rinciannya ada di hadis. Dalam konteks dalam bernegara kita diajarkan supaya musyawarah. Syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bentuk musyawarahnya kayak apa? Dicontohkan oleh Nabi. Itu musyawarah. Begitupun juga masalah akhlak. Juga masalah diajarkan bagaimana kita berakhlak kepada Allah, bagaimana kita berakhlak kepada Rasul, bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, bagaimana kita berakhlak kepada guru, bagaimana kita berakhlak kepada atasan, bagaimana kita berakhlak dengan saudara, bagaimana berakhlak dengan yang lebih kecil, bagaimana kita berakhlak dengan sesama muslimnya, bagaimana berakhlak dengan muslim, bagaimana kita berakhlak dengan binatang, bagaimana kita berakhlak dengan tumbuhan, semuanya diatur. Bahkan bagaimana kita cara tidur diatur, bahkan masuk WC juga diatur. Bagaimana kita mengatur negara, dan bagaimana semua yang paling kecil diatur dalam Al-Quran, dan yang paling besar juga diatur. Walaupun Al-Quran kadang-kadang menjelaskan secara global, namun secara rincinya itu ada di hadis. Nah, itu berkaitan dengan Al-Quran. Itu mungkin sebelum yang meneruskan yang ketiga tentang kisah-kisah Rasul dan juga mukjizat-mukjizat Al-Quran yang berkenaan dengan kandungan Al-Quran ini, masalah tauhid, masalah syariat, juga masalah akhlak ya. Kita biasanya itu mempunyai permasalahan dan pasti solusinya ada di Al-Quran. Tapi yeah. kita bagaimana cara kita mengertinya? Sedangkan terkadang bahasa Al-Quran itu memang terlalu indah, kita kadang tidak bisa menafsirinya. Jadi Al-Quran itu memang ada 5 tahapan. Ada ayat-ayat itu yang muhkamat, semua orang itu bisa paham.
Begitu baca terjemahannya sudah paham. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian itu yang tingkatan yang ada. Tingkatan yang kedua, bisa memahami Al-Quran itu kalau dia punya kebendaharaan bahasa Arab yang cukup, baru bisa paham. Kemudian yang tahap yang ketiga, ada orang bisa paham Al-Quran itu kalau dia diperkuat oleh ulumul Quran, oleh ilmu Al-Quran yang jumlahnya 17 itu, nasih, mansukh, khos dan mutlak dan muqayyad dan sebagainya, baru paham. Kemudian ada yang keempat ini, yang paham itu hanya Nabi Muhammad, yang lain tidak paham. Kemudian yang terakhir itu hanya Allah yang paham. Seperti katanya alif lam mim. Apa katanya tadi? Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Jadi apa artinya? Ada dalam tahap tertentu ayat ini kita sudah semua orang bisa paham. Tapi ada tahap tertentu perlu ilmu khusus untuk memahami secara rinci. Baik itu ilmu sifatnya ilmu agama atau ilmu kauniyah. Umpamanya ketika Allah itu membicarakan tentang umpamanya struktur alam, ya kita harus dibantu oleh apa? Ilmu eksak ya. Ketika Allah bicarakan tentang bulan dan langit, itu harus dibantu dengan ilmu astronomi. Jadi ada dalam Al-Quran itu perlu ilmu bantuan dalam memahami. Kata kuncinya bahwa memahami Al-Quran ini tidak semata-mata hanya berdasarkan terjemahan. Memang ada ayat-ayat tertentu bisa dipahami hanya sudah terjemah, tapi banyak ayat-ayat yang perlu ilmu tambahan di dalam memahami isi dan kandungan Al-Quran. Jadi kita tidak bisa seenaknya saja ya Gus, yang melihat terjemahannya, baca terjemahannya, kita hukumi kita sendiri gitu ya Gus. Ya, karena sebuah ilmu itu pasti ada ahlinya. Umpamanya saya orang yang tidak ahli kedokteran, lalu kita meracik obat tanpa didukung oleh ilmu, ya jadi racun. Begitupun kita memahami Al-Quran, menafsir Al-Quran tanpa didukung oleh ilmu Al-Quran, jadi bisa jadi nanti adallu wa adallu, sesat dan menyesat. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan masih membahas tentang tokoh-tokoh kandungan Al-Quran yang tentang kisah Rasul dan mukjizat. Jadi jangan kemana-mana, tetap berjalan di sini. Masih di Jalan Surga dan pada segmen sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pokok-pokok kandungan Al-Quran yang ada 5, yaitu tauhid, syariat, akhlak, kisah Rasul dan mukjizat. Dan Gus, saya juga pernah tahu bahwa kandungan yang paling banyak di dalam Al-Quran itu tentang kisah-kisah seperti itu Gus. Apakah itu hanya kisah Rasul atau memang banyak kisah? Jadi Al-Quran itu banyak menyampaikan ajaran dalam pendekatan cerita. Ketika menceritakan tentang pentingnya tauhid kepada Allah dan larangan menyekutukan Allah, lalu Allah mengambil ceritanya Nabi Ibrahim dengan Namrud. Bagaimana Namrud itu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan. Lalu Allah menceritakan dalam Al-Quran itu bagaimana Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala itu dengan kapak yang besar, kemudian kapaknya itu dikalungkan kepada patung yang paling besar. Ketika Namrud itu marah kepada Nabi Ibrahim, kamu yang menghancurkan berhala ini. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Coba tanyakan kepada berhala yang besar. Lalu Namrud marah, kamu gimana? Saya suruh tanya kepada berhala ini, kepada patung ini, kan nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Lalu Nabi Ibrahim tanya, loh ya kamu sudah tahu berhala yang nggak bisa bicara, kenapa kamu disembah? Nah, itu mengisahkan betapa batu ini tidak ada artinya ketika disembah kalau tidak menyembah Allah. Sebenarnya apa pesannya? Adalah tauhid, tapi disampaikan dalam bentuk cerita. Nah, kemudian bagaimana tentang perilaku keadilan? Itu dalam bentuk kita cerita. Bagaimana kisahnya Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman itu menghakimi atau memberikan keputusan seorang perempuan yang bertengkar masalah anaknya. Nah, itu disampaikan dalam bentuk cerita dalam Al-Quran. Juga menceritakan tentang keadilan. Bagaimana jadi pemimpin yang adil itu? Allah menceritakan tentang sikapnya Nabi Sulaiman, sikapnya Nabi Daud. Jadi intinya di dalam Al-Quran itu memang lebih banyak isinya itu adalah tentang kisah-kisah. Nah, kisah yang pertama itu adalah kisah tentang para nabi, para rasul.
dan juga kisah-kisah orang yang sehidup dengan Nabi dan Rasul, juga kisah-kisah orang yang taat kepada Nabi dan kepada Rasul, juga kisah-kisah orang yang melanggar kepada Nabi dan Rasul. Itu yang pertama. Kisah yang kedua juga menceritakan tentang perilaku orang-orang tertentu yang melanggar aturan Allah. Misalnya kita Ashabul Ukhdud, orang yang membunuh rakyatnya sedemikian rupa, dibuatin parit-parit yang besar. Itu bukan kisah Nabi dan bukan kisah Rasul, tapi kisah umat. Dan jadi banyak kisah-kisah yang di dalam Al-Quran itu yang intinya itu ada yang isinya masalah akidah, masalah tauhid tadi disampaikan dalam bentuk kisah-kisah, ada yang masalah syariat disampaikan dalam bentuk kisah-kisah, ada yang masalah kehidupan sosial dalam bentuk kisah-kisah, ada yang interaksi sosial dalam bentuk kisah-kisah, kemudian juga dalam bentuk keadilan disampaikan dalam bentuk kisah-kisah, dan juga larangan kezaliman dalam bentuk kisah-kisah. Itu dalam Al-Quran, itu banyak ceritakan semacam itu. Ya, tapi kenapa Allah menurunkan firman Allah dalam bentuk kisah? Ya, karena memang cerita dalam bentuk kisah yang pertamanya kan, kalau kisah kan kisah nyata. Ketika Allah menceritakan tentang Fir'aun, orang yang sombong, orang yang zalim, dan dia punya kuasa yang sangat besar, itu akan berakhir dengan kehancuran. Maka begitu pun ini akan mengalami yang sama ketika nanti umat berikutnya yang punya kekuasaan apalagi tidak punya kuasaan, yang kaya apalagi yang miskin, yang pintar apalagi yang bodoh, ketika bersikap menang-menang, ketika zalim, ketika tidak beriman kepada Allah, ketika dia sombong, maka akan berakhir dengan kehancuran. Maka orang akan menjadi pelajaran. Begitupun ketika menceritakan orang yang berjuang di jalan Allah, walaupun melakukan bermacam-macam tantangan, rintangan dan tekun, dan berakhir dengan kemenangan, maka orang tertarik akan mengikutinya. Karena kisah-kisah itu adalah kisah nyata, bukan kisah-kisah fiktif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran dalam bentuk cerita semua orang enak. Mulai orang yang paling tua sampai yang paling muda itu ketika diajarkan dalam bentuk cerita itu senang. Ya. Mulai orang yang berintelektual tinggi, ilmuwan, sampai orang awam itu ketika disampaikan itu senang. Itu kalau dalam bentuk cerita. Kemudian yang ketiga, cerita itu tidak menyinggung orang. Ini kan cerita. Soal sampai ternyata sama ya, jangan dong gitu. Jadi lebih mudah dalam bentuk cerita itu tidak menyinggung. Kemudian yang keempat, cerita itu lebih mudah ditiru karena memang karakter manusia itu imitasi, ingin meniru yang lain. Coba kalau sekarang zaman umpamanya kerudung itu misalnya kerudungnya Paris, semuanya ingin niru. Kalau semuanya ingin kerudung gayanya misalnya 9 cahaya di langit Eropa, niru semua. Kenapa? Karena manusia itu memang dilahirkan itu untuk imitasi, suka meniru. Maka itulah, maka dalam bentuk cerita maka meniru. Kemudian yang paling akhir, Allah ingin perlihatkan gambaran secara nyata. Kalau baik akan mendapat balasan yang baik, kalau tidak akan mendapatkan balasan yang jelek secara nyata. Ketika menampilkan cerita nyata, baik itu zaman Nabi atau umat-umat yang lain. Lalu pokok-pokokan dengan Al-Quran selanjutnya itu tentang mukjizat seperti apa? Iya, Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Jadi Allah menurunkan mukjizat pada nabi-nabi sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ketika zamannya Nabi Musa itu orang yang hebat itu kalau orang itu sakti, punya sihir, tali bisa menjadi ular. Nah, apa yang terjadi? Allah memberikan mukjizat apa? Tongkatnya Nabi Musa jadi ular besar, bisa makan semua ular-ular yang dimiliki oleh tukang sihirnya Firaun. Ketika saya pergi ke Mesir, saya menyempatkan diri pergi ke tempat muminya Fir'aun dan saya melihat. Dan juga melihat mumi tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Dan juga saya melihat itu mantra-mantranya itu, kalau bahasa kita ajibat-ajibatnya Fir'aun itu, dan juga dukun-dukunnya itu, mungkin ada gedung itu sekitar itu 100 kali 100 meter itu. 5 lantai itu isinya cuma alat-alat perdukunan itu, alat-alat sihir itu, mulai dari tongkat dan macam-macam itu. Betapa pentingnya lah, karena pada zamannya Nabi Musa itu orang yang hebat itu adalah orang-orang yang tukang sihir. Lalu Allah memberikan apa? Kesaktian berupa tongkat yang mengalahkan tukang sihir.
Tapi beda ketika umatnya, ketika zamannya Nabi Isa. Nabi Isa itu yang hebat itu ketika menyembuhkan orang sakit. Orang sakit bisa disembuhkan baru hebat. Orang yang belang bisa disembuhkan hebat. Apa yang terjadi? Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa itu bukan hanya menyembuhkan orang sakit, orang mati dihidupkan. Nah, itu hebatnya Nabi Isa. Maka disitulah Nabi Isa itu mengalahkan orang-orang kafir itu. Nah, zamannya Nabi Muhammad diutus itu orang yang hebat itu ketika hari sahir. Maka katakanlah Imra'il Qais, ada Musa, dan juga penyair-penyair yang lain. Nah, Allah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat yang mengalahkan tukang-tukang sahir. Bahkan Allah menantang, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun allati waquduha an-nasu hiddatul kafirin. Maka ternyata Allah menantang, hei orang-orang kafir, kalau kamu menuduh Muhammad ini orang yang bohong dan Al-Quran sudah tanda dari Muhammad, coba kamu kerjasama membuat Al-Quran yang sama, satu surat saja, 3 ayat. Ternyata mereka tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Berarti itu mukjizat. Belum lagi Al-Quran ini setelah diteliti sekarang itu mengandung mukjizat. Contoh sederhana, ilmuwan menyatakan bahwa yang sakit itu kulit. Jadi coba kalau kita kiri pegang yang sakit itu kulit, di dalam itu nggak sakit. Allah menyatakan Al-Quran, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha yadhuqul azab. Penduduk neraka ketika kulitnya terbakar diganti kulit yang baru. Ketika terbakar diganti kulit yang baru apa? Yadhuqul azab. Artinya apa? Allah memberikan kulit supaya merasakan sakit. Ternyata ilmuwan menyatakan yang bikin sakit adalah belum lagi penelitian tentang pepohonan, belum lagi penelitian tentang benda Fir'aun, belum lagi penelitian tentang di bawah laut, belum lagi tentang luar angkasa. Apa yang disinggung oleh Al-Quran zahir ternyata cocok. Baik berkenaan dengan astronomi, berkenaan dengan alam di bawah laut dan sebagainya. Bahkan tentang menceritakan ada lautan yang air tawar dengan air asin yang tidak bertemu. Itu ternyata apa? Ditemukan di mana? Perbatasan Maroko dengan perbatasan Prancis, yang diceritakan tentang tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu. Ternyata saya ditemukan kalau sampai pergi ke Maroko itu melewati laut itu, dan ikan yang tinggal separuh itu ada, dan enak ikannya itu, yang separuh habis tinggal tulangnya, separuhnya dagingnya itu ada sampai sembilan, enak dan mahal kalau beli. Itu ada di perbatasan kalau naik kapal antara Maroko dengan Prancis, Eropa. Itu ternyata berarti mukjizat yang bisa dibuktikan secara ilmiah, dan sastranya itu mukjizat yang bisa mengalahkan orang-orang kafir yang tidak tertandingi, yang menunjukkan kebenaran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Lalu terus kesimpulan pada segmen ini seperti apa? Ya, kesimpulannya itu kandungan Al-Quran itu ada 5. Yang pertama Al-Quran itu isinya adalah tauhid, kemudian yang kedua berkenaan dengan syariat, kemudian yang ketiga berkenaan dengan akhlak, kemudian yang keempat berkenaan dengan kisah-kisah umat terdahulu baik nabi maupun bukan nabi, kemudian yang terakhir berisi tentang mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad. Demikian segmen pada episode kali ini, dan terima kasih pada Gus Pandu telah menjelaskan tentang pokok-pokok kandungan Al-Quran. Semoga kita semua bisa mengembalikan semua permasalahan dalam hidup kita dengan menyebutkan dulu kepada Al-Quran, dan menambah perbaikan diri kita yang biasanya hanya membaca Al-Quran, sekarang juga mengerti kandungan Al-Quran dengan membaca kandungannya dan membaca beberapa tafsir dengan tidak mentafsirkan tersendiri. Ya pemirsa, semoga kita semua menjadi orang-orang yang baik yang selalu dilindungi Allah. Pemirsa, demikian segmen pada hari ini, dan mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih telah menyaksikan Jalan Surga, tapi jangan kemana-mana karena Jalan Surga akan kembali di episode mendatang dengan tema-tema yang menarik pastinya. Maya Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.